Film diawali dengan memperlihatkan seorang anggota tentara khusus Amerika yang merupakan satu-satunya yang tersisa dari timnya, yang mana misi mereka sendiri sebenarnya adalah untuk menyelidiki peristiwa aneh yang menyebabkan tewasnya warga suatu kota oleh anomali yang tak terlihat oleh mata telanjang. Prajurit yang tersisa ini bernama David, di mana si David menggunakan kacamata hiperspektral yang mampu melihat aura dan spektrum meski dalam kegelapan. Sambil menunggu bantuan datang, David memutuskan untuk mengamankan area di sana dan dia menemukan beberapa mayat warga sipil yang tewas dengan kondisi mata putih dan tubuh kaku, tapi tidak terdapat bekas luka sedikit pun. Sampai akhirnya David masuk ke sebuah lorong yang gelap, tiba-tiba dia melihat sosok bayangan putih melalui kacamata tersebut. Tapi sosok putih itu semakin lama semakin mendekat dan David tiba-tiba terpental hingga akhirnya tewas dengan kondisi sama seperti korban lainnya. Lalu kita akan diperkenalkan kepada seorang ilmuwan yang jenius yang bernama Klein, di mana si Klein ini adalah pengembang senjata militer di Departemen Pertahanan Amerika, yaitu DARPA. Dan salah satu karyanya adalah kacamata hiperspektral yang tadi digunakan oleh David. Klein juga menciptakan berbagai alat yang digunakan oleh militer, seperti senjata, baju tempur, drone pelacak, dan lain sebagainya. Dan saat itu, Klein sedang melakukan uji coba penemuan terbarunya, yaitu berupa senjata semacam sinar laser yang bisa menembus berbagai material dengan mode silent. Tak lama Klein mendapat panggilan untuk menjelaskan sesuatu yang ditangkap oleh kacamata hiperspektralnya, yang ketika sampai di sana, Klein pun masuk ke sebuah ruangan untuk membahas masalah apa yang sedang mereka hadapi. Saat melihat rekaman penampakannya, Klein pun belum bisa menyimpulkan apa itu, karena diperlukan tes langsung untuk melihat keasliannya, karena dia takut bahwa itu hanya biasan cahaya atau hanya sebuah bayang-bayang mantan dari masa lalu. Mereka pun menjelaskan bahwa korban yang tewas dengan kondisi organ dalam yang membeku dan mata yang memutih. Dan menurut mitos warga lokal mengatakan bahwa itu adalah perbuatan hantu perang, di mana arwah para korban perang yang penasaran bergentayangan untuk melampiaskan dendamnya. Tetapi sekali lagi itu hanya mitos dan Klein tidak begitu percaya karena dibutuhkan observasi untuk membuktikan apa itu. Para ahli di sana pun membuat sebuah hipotesis bahwa itu adalah perbuatan musuh yang menggunakan semacam pakaian dengan teknologi kamuflase. Dan yang menyebabkan matinya para korban bisa jadi disebabkan oleh sebuah senjata kejut semacam listrik dan beberapa alat canggih lainnya. Dan sekali lagi, Klein tidak ingin menyimpulkan sesuatu sebelum dia mengetahui secara langsung. Dan jika mereka ingin bantuan Klein untuk mengetahui apa itu, mereka harus mengizinkan Klein untuk ikut ke lapangan. Klein pun melepas alat yang ada di mobil para tentara dan memasang kamera hiperspektral yang dibawanya, di mana kamera kali ini memiliki daya tangkap yang lebih tinggi dan lebih canggih dari kacamata yang pernah dia buat. Hal tersebut mendapat sedikit pertentangan dari beberapa pasukan yang ada di sana, di mana Klein diintimidasi oleh beberapa tentara sebelum akhirnya seorang sersan muncul dan mengatakan bahwa mobil tentara tersebut ternyata adalah hasil ciptaan dari Klein. Mendengar itu, seketika mereka semua pun terdiam. Tak lama muncullah seorang pimpinan yang bernama Mayor Session, di mana beliau nampak tak terlalu menyukai keberadaan Klein di sana, karena dianggap pengganggu misi mereka. Namun sersan yang merupakan teman lamanya Klein mencoba untuk menyabarkan Klein dan tetap fokus pada tugasnya. Dan setelah melakukan briefing, mereka pun berangkat menuju ke lokasi. Sesampainya di perbatasan, kita melihat bahwa kota tersebut nampak seperti kota mati yang sangat mengerikan. Saat mereka sudah masuk ke sebuah gedung, tim pun langsung menyebar dan tetap siaga akan bahaya, hingga mereka menemukan sebuah bak mandi yang tertutup. Session pun memutuskan untuk membukanya, dan ternyata di sana ada seorang prajurit dari tim sebelumnya yang masih hidup. Dan dengan ketakutan, si prajurit itu pun mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang mengerikan yang menyebabkan semua anggota timnya mati. Sementara itu, tim lain pun terlihat sedang memeriksa lantai atas, di mana akhirnya mereka menemukan sosok tersebut. Klein dan Session yang berada di mobil pun menyuruh tentara untuk menembakinya, namun ternyata peluru tersebut justru menembusnya hingga akhirnya fenomena itu terjadi lagi ketika prajurit tersebut dihantam dan tewas dengan mata putih dan tubuh membeku. Melihat situasi sudah di luar kendali,
Klein pun meminta Sersan untuk menyuruh mereka kembali. Dan ketika pasukan yang tersisa keluar, Klein dengan cepat menggunakan kamera hiperspektralnya untuk merekam kejadian tersebut. Dan betapa kagetnya dia saat melihat bahwa targetnya nampak seperti seorang manusia yang melihat tepat ke arah Klein. Dan mengetahui Klein yang sedang dalam bahaya, Kapten pun keluar dan justru harus mati karena serangan makhluk tersebut. Dengan cepat mereka kabur dari sana, tetapi mobilnya menggilas ranjau hingga meledak dan tak bisa lagi. Tambah lagi dengan kejadian tadi, kacamata yang mereka miliki sudah rusak dan hilang dan sebagiannya hancur. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kamera hiperspektral yang dibawa oleh Klein. Saat berada di posisi yang cukup tinggi, mereka pun melihat fakta yang mengejutkan, di mana target tersebut ternyata tidak hanya satu. Namun yang menarik di sini adalah mereka justru menemukan kelemahan makhluk tersebut, di mana mereka tidak bisa melewati gedung karena ada bubuk logam murni yang tersebar mengelilingi gedung tersebut. Tiba-tiba terdengar sesuatu dari dalam gedung yang entah apa itu. Mereka pun mencoba untuk menghampiri sumber suara tersebut. Dan tiba-tiba ternyata mereka hanya anak-anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Salah satu anak pun memberitahu bahwa yang menyebar bubuk logam tersebut adalah ayah mereka dan beliau tewas saat melakukannya. Dan saat ditanya lebih rinci, si anak pun tidak tahu tentang makhluk tersebut, tetapi dia menunjukkan sebuah kertas yang dimiliki ayahnya, yang di sana terdapat gambar peta sebuah lokasi yang merupakan awal dari kemunculan makhluk-makhluk tersebut. Ketika Mayor Session dan timnya sedang berembuk mau pergi ataukah bertahan, Klein pun mengungkapkan sebuah ide di mana mereka memiliki sebuah peluang untuk bisa lolos. Caranya dengan memasukkan bubuk logam murni yang ada ke dalam bom yang mereka miliki. Mungkin makhluk itu tidak akan mati, tetapi setidaknya bisa menghambat mereka agar mereka bisa kabur dari sana. Selagi para tim sedang membuat bomnya, Klein sendiri mengubah kamera hiperspektrumnya menjadi sebuah proyektor sehingga mereka semua bisa melihat penampakan tersebut secara langsung. Dan saatnya uji coba, ternyata para makhluk tersebut sudah berada tepat di gedung sebelah dan sedang berusaha untuk melompat ke gedung mereka. Alhasil mereka pun langsung berangkat. Saat itu juga terjadi kejar-kejaran di antara mereka yang rupanya bom tersebut berhasil menghambat makhluk-makhluk. Namun karena mereka kalah banyak, salah satu dari mereka pun harus tewas dan pada akhirnya Klein dan kawan-kawannya harus terjebak dalam sebuah bus yang ada di sana. Ketika tidak ada lagi jalan lain untuk bisa selamat, tiba-tiba datanglah beberapa tank militer yang merupakan pasukan dari tim lain, di mana mereka ternyata sudah mengetahui keberadaan makhluk ini. Dan hal itu dibuktikan saat salah satu tank menyoroti target seperti kamera hiperspektral milik Klein. Namun itu tidak cukup menolong, karena mereka pun harus tewas dibantai oleh makhluk-makhluk. Dan saat itu Klein secara kebetulan melihat bahwa sesaat setelah makhluk itu menabrak tank, ternyata makhluk itu seperti merasa kesakitan. Dan sampai di sini, Klein akhirnya bisa sedikit menyimpulkan bahwa makhluk itu ternyata memiliki beberapa kelemahan yang cukup masuk akal. Dan saat helikopter datang, Klein pun langsung melempar bubuk logam murni yang membuat para makhluk tersebut sangat kesulitan untuk berjalan. Akibat kejadian tersebut, Mayor Session pun harus kehilangan anak buahnya. Mereka lalu berangkat dan turun di sebuah lokasi penampungan warga sipil. Tak lama, datanglah beberapa orang dengan pesawat militer. Dan ternyata itu adalah sang jenderal dari markas pusat. Beliau terlihat masih syok karena markas pusat diserang oleh makhluk-makhluk itu. Itulah sebabnya mereka tidak mengirim bala bantuan untuk menjemput Mayor Session dan kawan-kawannya. Tapi beruntungnya, beberapa peralatan dan senjata masih bisa dibawa dan sedang dikeluarkan dari. Ketika mereka semua sedang berdebat untuk mencari jalan keluar, Klein yang selalu mengedepankan pemikiran cerdas pun tiba-tiba mengatakan bahwa dia kini mengetahui makhluk apa itu. Klein pun menjelaskan bahwa dari hasil pengamatannya, dia menemukan fakta bahwa makhluk ini bisa membunuh dan menembus manusia. Kemudian mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang,
dan mereka lemah terhadap logam murni dan tidak bisa menembus pelindung tank yang terdapat material keramik di dalamnya. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa makhluk tersebut adalah energi yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka bukanlah hantu, jurik, atau makhluk jadi-jadian, melainkan sebuah teknologi yang tentunya akan taat kepada hukum alam dan fisika, sehingga besar kemungkinan mereka pun dapat dihancurkan. Akhirnya klien mengetahui cara membuat senjata untuk menghancurkan mereka. Dengan peralatan yang dibawa oleh jenderal dari markas utama, klien dibantu para prajurit pun lalu memodifikasi menjadi sebuah senjata sinar laser seperti yang kita lihat di awal tadi. Dan tidak hanya itu, klien juga membuat sebuah robot untuk membawa proyektor yang akan membantu prajurit nantinya. Setelah semuanya selesai, tujuan mereka selanjutnya adalah menuju lokasi yang ada di peta milik ayah si anak tadi, yang katanya merupakan awal makhluk itu muncul. Dan belakangan diketahui bahwa lokasi tersebut adalah pembangkit listrik, di mana itu menjadi sangat masuk akal karena untuk menciptakan makhluk ini pasti memerlukan daya yang sangat besar. Mereka pun berangkat ke sana untuk memusnahkan makhluk-makhluk tersebut. Mereka lalu dibagi menjadi 3 tim. Klien dan wanita yang bernama Madison ditugaskan untuk masuk ke dalam sana dan menghentikan apa yang ada di dalamnya. Sementara itu Mayor Seson dan anak buahnya pun akan melindungi mereka dan menahan makhluk bisanya. Dan saat makhluk itu muncul, mereka pun mulai menembakkan senjata itu untuk pertama kalinya dan ternyata berhasil. Dengan cepat anggota lain pun turun dan langsung menyerang mereka. Namun karena gerakannya terlalu cepat, sebagian besar prajurit pun harus tewas dalam pertempuran tersebut. Dan menemukan beberapa kotak yang berisi makhluk yang masih dalam proses pembuatan. Dan bisa dipastikan bahwa ini adalah pabrik pembuatan makhluk-makhluk. Dan saat mereka melihat beberapa kotak kaca yang pecah, di situ dia sadar bahwa ada kerusakan yang membuat makhluk-makhluk itu akhirnya keluar dan membunuh semua orang. Tak ingin membuang waktu, klien pun langsung turun untuk mematikan mesinnya agar makhluk itu bisa lenyap selamanya. Sementara itu Mayor dan anak buahnya pun terlihat kaget saat tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang bergabung menjadi satu dan membuat ukurannya menjadi sangat besar. Tak ingin terpesona dengan hal itu, mereka pun langsung menembak. Hingga saat satu persatu personil tewas, klien pun akhirnya bisa melepaskan kabelnya dan berhasil menghentikan makhluk-makhluk gentayangan tersebut. Entah siapa yang menciptakan mimpi buruk ini, tetapi yang pasti, klien langsung mematikan semua kotak yang ada dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan mereka semua. Setelah semuanya berakhir, mereka yang masih hidup pun kembali ke markas. Dan kini mereka lega karena hantu yang selama ini meneror kota sudah berhasil dimusnahkan dan film pun berakhir.